Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengancam akan mundur dari jabatannya jika usaha perikanan tangkap di Natuna dibuka untuk investasi asing. Menteri Susi sebelumnya juga pernah melontarkan ancaman mundur bila pihak asing diperkenankan menangkap ikan di perairan Indonesia dalam beberapa kesempatan. Polemik boleh tidaknya kapal nelayan asing masuk ke wilayah Indonesia, termasuk wilayah Natuna, masih jadi sorotan. Setelah aturan larangan penangkapan ikan bagi nelayan asing diberlakukan, kini justru muncul wacana baru. Wacana itu seputar dibukanya kembali usaha perikanan tangkap bagi investasi asing. Hal ini ditanggapi serius Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Menteri Susi mengancam akan mundur dari jabatannya jika wacana itu direalisasikan pemerintah. Kalau sampai perikanan tangkap diberikan asing, saya siap untuk mengundurkan diri. Karena reforming perikanan itu harus disiplin. Dan itu untuk kepentingan sustainability. Dan Indonesia sudah saatnya setelah bertahun-tahun kita penurunan, itu ya saatnya dulu diizinkan saja banyak kamuflase, apalagi kalau nanti diperbolehkan lagi. Sementara itu Menko Kemaritiman yang baru, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan belum ada pembicaraan mengenai investor asing melakukan penangkapan ikan di perairan Natuna. Kemenko Maritim saat ini fokus kepada evaluasi serta opsi kemampuan eksploitasi di perairan Natuna. Enggak tuh, belum dengar saya. Makanya saya kaget kok ada cerita gitu. Kita hanya melihat berbagai macam opsi dan kemudian kita lagi hitung berapa sih kemampuan kita mengeksplorasi ikan itu. Dan perintah presiden kan supaya segera ada pasar ikan di Natuna. Nah, kalau ada pasar ikan di Natuna, konsekuensinya kan kita harus penangkapan ada. Nah, caranya apa ya? Kita lagi nyari opsi-opsinya. Ancaman mundur Menteri Susi merupakan ancaman yang kesekian kalinya. Setelah dalam beberapa kesempatan, Susi juga pernah melontarkan ancaman yang sama. 5 November 2014 lalu, Susi mengancam akan mundur dari jabatannya apabila birokrasi berjalan lamban dalam merespon kebijakan yang mendukung para nelayan. Hal itu disampaikan saat Susi rapat dengan Komite 2 DPD RI. Setahun kemudian, Susi kembali mengancam mundur menanggapi penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat. Menurutnya, tata cara penggunaan pukat akan mengeksploitasi perikanan Indonesia dan merusak ekosistem. Ancaman lain muncul pada 10 Mei 2016 lalu. Saat itu Susi enggan melepas kapal asing yang telah melanggar aturan penangkapan ikan. Susi meminta kapal-kapal itu membayar pajak selama beroperasi di Indonesia karena tidak pernah menyandarkan kapalnya di pelabuhan. Tim TV One mengabarkan.